Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk rekan-rekan teknik yang berbahagia, kembali pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Wood Compressions Member Design Part 1 atau desain struktur batang tekan dari struktur kayu. Materi ini adalah bagian dari lecturing notes saya adalah mata kuliah struktur kayu. Kemudian jika channel ini bermanfaat, jangan lupa like and share dan tekan tombol subscribe-nya. Dan untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kami, aktifkan tombol notifikasinya. Selamat menyimak. Fokus bahasan pada materi ini adalah structure analysis ya. Jadi kita akan memulai dari struktur kuda-kuda atap kayu gitu ya, dan kemudian memperhitungkan buckling factor karena kita di sini masih menggunakan PKKI 1961 atau Design Allowable Strength Design atau ASD atau desain kekuatan izin. Kemudian kita juga akan menghitung faktor tekuk ya yang disediakan oleh tabel yang terdapat dalam PKKI 1961. Dan terakhir kita akan fokus kepada allowable compression stress ya. Diberikan sebuah prototipe struktur kuda-kuda kayu ya sebagaimana yang ditunjukkan oleh gambar. Kemudian di sini juga telah kita bangunkan model struktur kuda-kuda kayu ini dengan bentang kurang lebih adalah 6 meter ya. Kemudian beberapa data yang terkait dengan struktur kuda-kuda kayu ini adalah penutup atapnya atau roof covernya adalah genting dari tanah. Di sini berdasarkan PPI 1989 diketahui bebannya adalah 50 kg per meter square, kemudian panjang gording atau purlin span adalah 2,5 meter, dan tipe kayu kita pilih di sini adalah Kruing yaitu kelas 2, kemudian modus opacity berdasarkan mutu kayu karena ini standarnya adalah PKKI 61, maka kita dapatkan di sana adalah 100.000 kg per cm square. Dan yang terakhir, allowable compression stress ya, atau tegangan izin yang diperbolehkan. Kita akan mengacu kepada pasal 7, mengingat batang tekan ini memiliki kemiringan sudut tertentu ya, yang di sini sudah ditentukan adalah sudutnya 25 derajat. Nah, persen rasionya adalah 0,4 untuk dimensi kayunya. Untuk top and base chord atau batang atas dan bawah adalah 8/12, dan untuk diagonal and vertical chord adalah batang berukuran kayu 6/12 ya. Setelah kita menyusun modelnya ya, di sini kita akan merincikan atau mendetailkan beban-beban apa saja yang bekerja ya. Dalam kasus ini saya hanya memperhitungkan beban mati dead load dan beban hidup atau live load ya. Untuk beban angin sementara tidak saya perhitungkan dengan asumsi bahwa ketinggian gedung belum mencukupi atau memenuhi persyaratan harusnya diperhitungkannya beban angin ya. Kemudian untuk beban mati di sini terdiri dari penutup atap atau roof cover, kita pilih adalah gendeng tanah. Kemudian gording ya dengan jenis kayu yang sama yaitu 6/12. Di sini kita langsung menghitung dari berat sendirinya ya. Kemudian self weight untuk berat sendiri struktur ya kita bedakan untuk batang bawah dan atas top and base chord adalah 8/12 ya. Kemudian dikalikan masing-masing panjang totalnya, dan untuk batang-batang vertikal dan diagonal kita pilih 6/12. Ya begitu juga sama kita kalikan dengan panjang dan berat jenis kayu yang sama ya, atau berat jenis kayu Kruing. Berdasarkan hasil analisis struktur ya, di sini kita peroleh gaya-gaya dalam ya, tentu saja dengan kombinasi beban mati dan beban hidup ya. Kita cantumkan dua tipikal kombinasi. Nah, kombinasi beban di sini kita mengikuti standar SNI ya 1727/2020 yang mana di sini hanya tercover untuk desain kekuatan izin ya, atau kalau dalam istilah Amerikanya adalah Allowable Strength Design ASD. Nah, kemudian dengan analisis struktur dengan program komputer, kita dapat menentukan beban gaya aksial berupa tabel di sini ya, gaya normal atau P, kemudian gaya lintang, torsi, dan momen itu adalah 0 karena mengingat kodrat dari struktur rangka atau kuda-kuda adalah tidak menerima beban-beban yang bersifatnya adalah gaya geser maupun gaya bending moment ya atau torsi. Nah, karena selain itu juga kita adalah mendesain dalam konteks 2 dimensi. Nah, di sini kita pilih ya untuk beban tekannya ya, desain beban tekan adalah minus 1572,11 kg ya. Di sini kita pilih yang paling kecil ya dengan negatif yang paling besar angkanya sebagai beban tekan. Karena beban tekan prinsipnya adalah beban negatif. Selanjutnya kita akan menghitung faktor tekuk ya, sebagaimana yang disajikan oleh daftar 3 di PKKI 1961, bahwa kita akan menghitung angka kelangsingan dari struktur batang tekan kayu ini ya, jadi atau lambda.
Nah, lambda itu akan ditentukan berdasarkan panjang batang tekan yang kita tinjau. Dalam hal ini adalah batang atas ya. Batang nomor 1 yang dilingkarin, compressor member selected ya, batang tekan yang kita pilih. Kemudian yaitu nilainya 165,51 cm. Lanjutnya kita akan menghitung radius girasi atau jari-jari kelekukan minimum atau I minus gitu ya. Itu adalah akar dari inersia, momen inersia penambang kayu dibagi dengan luas tampang kayu tersebut. Di sini kita dapatkan berturut-turut ya, momen inersia adalah 1152 cm pangkat 4 dan luas tambang kayu adalah 96 cm persegi, sehingga faktor tekuk kita dapatkan 47,83. Ya, di sini kita lihat nilai 47,83 ada di antara 47 dan 48 pada daftar 3 tersebut. Dengan menggunakan interpolasi linear, kita akan dapatkan faktor tekuknya adalah 1,468. Nah, langkah terakhir adalah kita akan menghitung kapasitas kekuatan batang tekan kita ya. Di sini kita menggunakan balok kayu keruik 14 ya, dengan lebar balok kayu adalah 8 cm dan tinggi balok 14 cm. Nah, sebelumnya kita akan meninjau dulu tegangan izin tekan yang diperbolehkan atau allowable compression stress pada pasal 7 kelas 2 ya. Nah, di sini kita melihat bahwa batang yang kita tinjau atau batang tekan kita tinjau adalah top chord, batang atas, dan punya kemiringan sudut 25 derajat. Sehingga kita akan mengkoreksi tegangan tekan yang dihasilkan dengan formula yang diberikan. Di sini adalah tegangan tekan sejajar serat dikurang dengan tegangan tekan sejajar serat dikurang dengan tegangan izin tekan tegang lurus serat dikalikan dengan sinus alfa. Alfa adalah kemiringan batang tekan yang kita tinjau tersebut. Dalam hal ini adalah 25 derajat. Kita dapatkan tegangan izin tekan atau allowable compression stress ya, dengan kemiringan sudut 25 derajat adalah 59,8 kg per cm square. Nah, kemudian kita akan menghitung kapasitas batang tekan yang kita miliki atau yang kita tinjau dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Gaya tekan yang dihasilkan dari sub 2000 tadi ya, tentu saja dengan kombinasi beban yang sesuai dengan batang tekan ya, yang kita tinjau atau di sini adalah 1572 kg dikalikan dengan faktor tekuk 1,468 kita dapatkan dalam langkah sebelumnya dan dibagi dengan luas tampang kotor atau brutonya yaitu menghasilkan 24,04 kg per cm square, yang artinya dia masih lebih kecil dari tegangan yang diizinkan ya, 59,8 kg per cm persegi. Dengan kata lain bahwa batang tekan dengan balok 814 jenis kayu adalah kuring dapat digunakan pada struktur ini dengan catatan beban yang bekerja adalah sebagaimana yang telah dicantumkan. Untuk baca lebih lanjut ya, karena desain yang kita gunakan adalah masih desain kekuatan izin. Di sini kita masih menggunakan peraturan konstruksi kayu Indonesia yaitu PKKI 1961 dan menggunakan untuk pembebanannya adalah pakai peraturan pembeban Indonesia atau gedung 1983. Atau teman-teman juga bisa mencari perbandingan bacaan dengan structural wood design ya oleh Abi Agairi dan Jason Vigil ya. Di sini buku ini juga membahas bagaimana cara mendesain struktur kuda-kuda kayu atau struktur wood ya, desain ya, tidak terbatas pada kuda-kuda, baik untuk menggunakan dengan desain kekuatan izin atau allowable strength design ataupun desain faktor beban kerja atau load resistant factor design. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai desain batang tekan dengan menggunakan struktur kayu. Dengan contoh kasus adalah menggunakan kayu keruik dengan ukuran 8/14 untuk top and base chordnya dan 6/12 untuk vertikal dan diagonal chordnya. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa like and share dan tekan tombol subscribe-nya. Serta untuk mendapatkan update terbaru materi-materi perkuliahan terkait dengan teknik sipil, maka jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih, semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap berbakti kepada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.